Halo semua, selamat datang di Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, Teologi, dan Filsafat. Hari ini kita mau ngobrol mendalam nih soal inti pengalaman religius dalam kekristenan awal. Kita pakai sumber dari James Dunn ya, bukunya Jesus and the Spirit. Buku ini kayaknya langsung bawa kita ke intinya gitu. Gimana kesadaran Yesus tentang Allah, terus gimana juga para pengikut awalnya itu mengalami Roh Kudus. Nah, misi kita kali ini, kita coba gali deh, apa sih yang paling kelihatan menonjol, yang mungkin unik gitu, dari pengalaman-pengalaman iman ini. Langsung dari catatan sejarah sama teologinya. Siap ya, kita bedah bareng. Siap, sumber ini memang bagus ya, menantang kita gitu untuk nggak cuma lihat doktrinnya di permukaan, tapi coba rasakan denyut pengalaman nyata yang membentuk iman mula-mula itu kayak apa. Yang paling menarik menurut saya sih justru bagaimana pengalaman personal doa Yesus sendiri atau karunia roh itu malah jadi fondasi buat komunitas, buat kehidupan bersama. Oke. Kita mulai dari yang khas banget dari Yesus kali ya. Cara dia panggil Allah, Aba. Dan kan menggarisbawahi ini, meskipun katanya bukan sama sekali baru ya di tradisi Yahudi, ada contoh di sirah katanya. Tapi kok Yesus pakainya rutin banget gitu. Itu kayaknya nunjukin keintiman sama kepercayaan yang, wah, luar biasa ya untuk zaman itu. Rasanya dekat banget. Betul sekali. Dan ini penting ya, ini bukan sekedar panggilan sayang biasa gitu. Penggunaan Aba ini, kata Dan, nyambungnya erat banget sama kesadaran unik Yesus akan relasinya sebagai anak Allah. Menariknya lagi, Yesus kan nggak simpen ini buat dirinya sendiri ya. Dia malah ajarkan murid-muridnya doa pakai cara yang sama. Di doa Bapa kami. Ini seolah-olah nunjukin kalau relasi intim ini ya, sampai batas tertentu bisa kok dibagikan ke pengikutnya. Tentu nggak otomatis ya, tapi lewat iman dan komitmen pada dia gitu. Oh, jadi bukan sekedar panggilan akrab doang, tapi kayak membuka pintu ke relasi baru gitu ya. Nah, selain Aba, Yesus kan juga kayaknya sadar banget ya sama kuasa Roh Kudus dalam pelayanannya, terutama pas ngusir roh jahat. Kita ingatkan kutipan itu, jika aku mengusir setan dengan roh Allah, itu di Matius ya, atau ada versi lain jari Allah di Lukas, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini kok kedengarannya lebih dari sekedar nyembuhin orang biasa ya? Mat, dan menekankan ini. Bagi Yesus, ini bukan sekedar aksi penyembuhan biasa aja. Ini itu tanda pertempuran. Apa ya istilahnya? Eskatologis. Pertarungan akhir zaman gitu. Melawan kuasa jahat yang udah dimulai. Ini pengikatan si kuat, tanda nyata kalau kerajaan Allah itu lagi nerobos masuk. Jadi, kesadaran Yesus soal roh ini nyambung langsung sama proklamasi kedatangan kerajaannya. Ini nunjukin kesadaran akan, kekuatan ilahi yang khas yang aktif bekerja lewat dirinya. Menarik juga ya perbedaannya, Matius pakai roh Allah, Lukas pakai jari Allah. Tapi intinya sama, kuasa ilahi yang kerja lewat Yesus. Kalau gitu, gimana dong hubungannya antara kesadaran sebagai anak yang manggil Aba tadi, sama kesadaran akan kuasa roh ini di dalam diri Yesus? Ada urutannya gitu atau gimana? Momen penting di Injil kan waktu pembaptisan ya, di Sungai Yordan. Roh turun kayak merpati, terus ada suara dari langit bilang, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Nah, di situ kan kelihatan banget kedua aspek, anak dan roh ketemu dalam tradisi Injil. Tapi, dan juga realistis sih, sumber kita kan terbatas ya buat merekonstruksi persisnya pengalaman batin Yesus itu gimana. Intinya sih kesadaran sebagai anak dan kesadaran akan roh itu dasar yang nggak terpisahkan sejak awal. Keduanya ada di sana. Oke. Nah, pemahaman soal pengalaman Yesus ini jadi penting banget ya waktu kita lihat gimana pengikutnya nanti mengalami Roh Kudus. Kan di gereja mula-mula, sumber kita nyatat banyak banget fenomena karismatik tuh. Ada nubuat, ada bahasa roh atau glosolalia, penyembuhan, macam-macam. Tapi Dan juga nyatat, Paulus sendiri ngaku loh kalau pengalaman serupa itu bisa aja terjadi di luar lingkaran Kristen. Jadi ini unik nggak sih sebenarnya? Yang diangkat Dan, justru karena penampakan luarnya itu nggak selalu unik, nggak selalu khas Kristen gitu kelihatannya. Paulus merasa perlu banget kasih kriteria yang jelas buat menguji pengalaman rohani ini. Jadi ukurannya bukan soal seheboh apa kelihatannya. Ada 3 ujian utama deh menurut Paulus, terutama di surat Korintus sama Galatia. Pertama, pengalaman itu bawa orang ke pengakuan dasar ini nggak? Yesus adalah Tuhan, itu di 1 Korintus 12 ayat 3.
Inspirasi ilahi yang sejati nggak mungkin bertentangan sama inti Injil soal Yesus. Kedua, pengalaman itu hasilin buah roh nggak? Terutama kasih, Galatia 5 ya, ayat 22-23. Paulus kan keras banget soal ini di 1 Korintus 13. Karisma sehebat apapun tanpa kasih itu, ya kosong katanya. Ketiga, pengalaman itu bangun komunitas nggak? Itu istilahnya oikodome dalam bahasa Yunani, ada di 1 Korintus 14. Jadi, semua karunia itu harus diukur dari manfaatnya buat kebaikan bersama, bukan buat pamer diri sendiri. Wow, jadi intinya bukan sekedar fenomena aneh atau spektakuler ya, tapi gimana semua itu harus berbau Yesus dan ada dampak nyatanya buat sesama gitu ya. Ini mengubah cara pandang loh. Oke, jadi setelah semua ini nih, apa dong yang bikin pengalaman rohani ini jadi khas Kristen menurut Dan? Apa bedanya? Kekhasannya, kata Dan itu terletak pada pusatnya, Yesus Kristus. Itu kuncinya. Pengalaman roh buat Paulus dan Yohanes itu bukan sekedar pengalaman kekuatan ilahi yang abstrak gitu aja, tapi pengalaman roh Kristus. Artinya apa? Artinya roh yang dialami itu ya harus mencerminkan karakter Yesus. Roh itu yang memampukan orang percaya buat punya relasi Aba sama Bapa, persis seperti yang Yesus punya. Dan roh itu juga yang aktif membentuk ulang karakter orang percaya biar makin serupa sama gambar Kristus. Bahkan pengalaman karismatik yang paling heboh sekalipun, itu harus tunduk dan selaras sama pribadi dan ajaran Yesus. Fokusnya selalu balik ke Dia. Gitu intinya. Wah, ini benar-benar mencerahkan ya. Jadi ngelihat gimana pengalaman rohani yang begitu hidup, dinamis banget di gereja awal, ternyata punya kerangka pengujian yang jelas. Dan kerangka itu selalu ngikat balik ke pribadi Yesus dan dampaknya ke komunitas. Nggak liar gitu aja ya. Iya, betul. Nah, ini mungkin bisa bawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif nih untuk Anda yang mendengarkan. Bagaimana pemahaman bahwa pengalaman rohani Kristen perdana itu begitu menekankan hubungan personal dengan Yesus yang terus diukur lewat kasih dan pembangunan komunitas, itu mungkin beresonansi atau malah menantang cara Anda memahami atau mengevaluasi pengalaman spiritual, baik itu pengalaman pribadi maupun komunal di zaman sekarang ini. Ya, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut mungkin ya. Terima kasih saudara-saudara. Sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.